Oke, balik lagi sama gua. Di sini gua bawa latihan soal trigonometri, hanya 5 soal kemungkinan ya. Langsung saja ke soal pertama. Nah, tulis cahaya laptop gua ini adalah. Oke, ini enak ya. Di soal pertama itu ada tan A per 2 T maka sin A. Kita gambar dulu segitiga siku-siku. Ini gampang kok, masih gampang lagi bilangnya. Tan itu apa rumusnya? Tan alfa adalah tan desa, berarti depan samping sini ya, T. Alfanya A per 2 T berarti T per 1 ya. Tan desa berarti depannya T, sanya 1 gitu. Alfanya ini A per 2 gitu. Berarti miringnya berapa? Kita pakai rumus Pitagoras, yaitu 1 kuadrat tambah T kuadrat gitu ya. Oke, sampai sini paham? Maka sin A gitu. Wah, sin A tuh berapa, bro? Sin A itu kan sama dengan sin 2 gini kan, A per 2 begini enggak? Betul ya. Berarti kita lanjut ke sini. Kita ingat bahwa sin 2 alfa itu adalah 2 sin alfa. Pakai rumus sudut rangkap. Kita lihat ya, masih satu halaman, kita lihat sudut rangkap. Ya benar. Iya benar. Ya benar ya. Berarti alfa di sini berapa? A per 2, berarti ini alfanya berarti ya. Berarti 2 sin A per 2 dan cos A per 2 gitu ya, untuk mencari ini loh. Berarti nah ini udah A per 2 kan alfanya, berarti sin demir depan miring, berarti T akar 1 plus T kuadrat ya kan, sama cos samir berarti 1 plus T kuadrat. Nah ini akar kali akar dengan isiannya yang sama, berarti dikuadratkan akarnya hilang. Bukan hilang guys, tapi setengah kali 2 hasilnya 1 gitu ya. Diingat lagi materi akar. Setengah kali 2 gitu dipangkatkan ya. Duh, nggak bisa nih gue diginiin. Ini ya. Nah, gitu ya. Paham? Nah, iya udah. Berarti tinggal 2T sama 1 plus T kuadrat. Ada nggak jawabannya? Ada. B. Oke, fun, it's fun. Screenshot fun. Udah screenshot. Kita lanjut ya ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini tidak membutuhkan sin kostan, tapi ini menyangkut derajat, jadi gue masukin. Jadi gue beri tips seperti ini ya. Ini terwaktu dengan materi kuadran juga nih. Misalnya garis ini berapa derajatnya? Gini, 180. Betul, 180 ya, 180. Ketika dipotong menjadi 4, berarti panjang ini sama dengan panjang ini, panjang ini sama dengan panjang ini. Panjang sudut, besar sudut sama gitu ya. Ini A, ini A, ini B, ini B. Udah sampai sini paham? Sampai sini paham? Oke, kita cari nilai Y. Ini terbiasa keluar gitu guys ya. Makanya gue ambil. Jadi bagaimana pekerjaannya adalah tarik nafas dulu. Oke. Udah tarik nafas ya. Kita misalkan ini adalah G, sudut G. Kita misalkan ini adalah sudut H, sudut H.
Ya, ini kita misalkan sudut I, sudut I. Oke. G sama ini sama. Kok bisa? Bisa ini kalau karena ini ya ada catatannya A dan CD itu sejajar. Jadi gini. Nah, ini jadi 147, sini 147. Tapi letaknya di sini. Perpotongannya sama kan? Karena sejajar, jadi perpotongannya sama. Jadi AB gitu sama CD itu sama. Paham nggak? Intinya sama. Gimana ya? Ini dua garis. Ini dua garis AB dan CD itu sama kan, sejajar. Jika mereka disatukan gini, seret. Tapi garis yang melintang X itu tetap, paham nggak? Tetap gini, tapi yang sejajar itu dijadikan satu. Itu perpotongannya akan menghasilkan hal seperti ini, seperti yang gua gambar di sini. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Jadi I dan G itu sama. I sama dengan G. Berarti ini berapa? 147. Ya, I sama dengan 147. Kita gambar garis AB. Kita gini, seret. Segini, ini kan 180 ya. Di sini I udah diketahui, di sini H. Berarti ini 147. Berarti di H ini berapa? 180 kurangin 147. Berapa kawan-kawanku sekalian? Lebih keras. Gila kalau mama. 33. Berarti H ini adalah 33. Apa gue kecepatan ya? Pelan-pelan ya ini. Nah, di sini ternyata kebentuk segitiga. Ya kan? Ada segitiga gitu. Yang di sini 62, di sini 33, di sini berapa nih? Ya kan? Kita sebut saja sudut ini adalah X. X ini berapa? Ini sudut apa tadi? Ini belum dinamain. Ini namanya K. Di sini sudut K, di sini sudut I. Ya, ini sudut X. Berarti gimana caranya? 180 dikurangi 33 kurangi 62. Ini tambah dulu aja berapa? 95 gitu. 95 berarti ini berapa? Bener 85. Ih, cepet banget, suka. Berarti X udah ketahuan 85. Nah, udah ini. Udah kan? Ini 85. Ini Y. Nah, ini 180. Berarti Y kan 100 Ini kan panjangnya 180. Berarti Y 180 kurangi 85 berapa? Bener, 95. Gimana ya? Gue sebagai yang ngajarin aja ngelihat ini agak apa ya? Kalau kalian sendiri nggak bisa mengilustrasikan gitu, itu bakalan sulit. Jadi coba kalian gambar sendiri di buku kalian atau di tab kalian atau di iPad kalian. Kalian gambar sendiri, kalian pahami pelan-pelan. Kalau bisa digambar di laptop pakai 3D. Itu berlebihan sih. Gambar sendiri ya di buku gitu, pahamin pelan-pelan A, B dan C, D itu sejajar. Jadi perpotongannya sama dalam suatu garis gitu. Jadi bisa memahami kenapa sudut I dan G itu sama gitu. Pelan-pelan, oke? Screenshot. Oke. Screenshot. Makanya les privat sama saya. Kontak person di bawah ya. Les privat. Murah. Di soal nomor 3 ini ada persegi. Kenapa tangan gue gini ya? Ada persegi. Dibuat seperempat lingkaran gitu. Busur ya, bukan seperempat lingkaran. Jadi kan lingkaran gini kan, seret dibagi seperempat gini loh, jreng mak jreng. Nah, dibagi seperempat gini. Nah ini busurnya nih. Nah gitu ya, paham ya? Ya, seperempat lingkaran. Ya, EF ini loh, garis EF ini loh yang jadi busur EF ini loh ya. Nah, dengan pusat titik C dengan busur EF. Oke. Besar sudut OFD.
OFD berarti yang ini ya, seret berarti ini sudut ini alfa di sini dah. Berapa besarnya segitiga yang mau kita cari ini? Gue mau gambar seret macring OFD gitu ya. Kita cari dulu nih yang gampang-gampang. Ini segitiga sembarang, kita cari ini, ada ternyata sama kaki nih, seret, ini C, ini O sama F. Ada gue notice di video pertama tentang trigonometri, ketika sama kaki maka sudut ini dan sudut ini sama besarnya. Berarti gimana tulisannya? Sudut COF sama dengan sudut CFO. Sampai sini paham ya, karena sama kaki. Ya, karena sama kaki gitu. Ini segitiga satu. Terbentuk juga. Sekarang kita notice segitiga lain yang lebih besar. Kita notice ini. Segitiga CDB. CDB adalah segitiga siku-siku yang memiliki sama kaki. Kenapa sama kaki? Karena sisi persegi itu kan sama. Ya, sisi persegi ini kan sama. Ya kan? Sama kan? Paham nggak sampai sini? Berarti dapat kita simpulkan bahwa besar ini adalah 45 derajat. Amazing. Kenapa 45? Diingat. Segitiga siku-siku sama sisi. CBD berarti ini 45 90. Oke, berarti ini juga 45. Berarti ini juga 45. Udah ketemu nih. Satu sudut di segitiga ini 45. Kita mulai dari segitiga ini ya. Ada sudut FCO, sudut ini ya. Berarti tambah sudut CFO tambah sudut FOC itu sama dengan 180 derajat gitu. Kok bisa? Ini loh, semua sudut ini loh saya jumlahin jadi 180 ya. Dan ternyata ini adalah sudutnya sama karena sama kaki. Jadi bisa kita bilang ya di sini sudut ini udah ditulis ya, sama dengan. Berarti bisa kita tulis seperti ini. FCO tambah 2 kali sudut CFO 180. FCO berapa? FCO tadi udah dinotis ya, lihat. FCO berapa ini? 45 derajat. Berarti 45 ya. 45 2 CFO 180. 45 180 kurangi 45 berapa? Langsung saja berapa? 135. Benar. Ini 135 dibagi 2 berapa? Benar banget. 67,5. Benar. 67,5. Setelah itu ngapain ya kita? Kita lihat dulu CFO di sini. CFO berarti 67,5. Tulis saja di sini. 67,5. Berarti kita cari apa? Kita cari sudut ini. Nah, gini kan? Seret ini O F D ini C lah gitu. Di sini udah ketemu 67,5. Berarti segini kan 180. Ingat. Berarti 180 kurangi 67,5 berapa tuh? Berapa? Benar banget 112, benar banget 112,5. Udah ketemu ini 112,5. Yang kita cari apa? OFD. Untungnya OFD. Gua kira ini kan tadi
gua cut tadi videonya, terlalu ambisius jadi FOD, ternyata yang dicari OFD. Menyenangkan. Batuk-batuk, menyenangkan. Screenshot dulu. Selanjutnya di nomor 4 ini ada soal nih. Wow, kita sudah bermain dengan trigonometri yang sesungguhnya gitu. Maka nilai AB gitu ini ya yang dicari ya. Kita tulis dulu. Kita patut apakan ini ya. Kita patut apakan ini. Negatif cos. Penjumlahan dan selisih sinus dan kosinus gitu. Kita balik. Karena gue udah ngerjain, jadi triknya seperti ini kawan-kawanku. Karena kita akan membutuhkan yang namanya penjumlahan dan selisih sinus kosinus. Kita butuh dua-duanya, nggak usah dieliminasi. Jadi kita pakai negatif. Di sini jadinya B min A sin alfa, ya kan? Masuk sampai sini masuk tuh. Di sini menjadi 2 cos alfa sama dengan ini 0. Udah hilang angka di sini karena kita cari ini nanti hasilnya ya. Kita ini kita buat keduanya ditambah 2 cos alfa ya. Ini ya, betul. Sampai sini sudah mulai terlihat ya. Cos alfa sin alfa. Kita lihat. Ternyata hasilnya seperti ini, hasil akhirnya. Oke, kita coba setelah penjumlahan pengurangan sinus dan kosinus, kita coba perkalian. Ya. Kita coba perkalian. Sin alfa itu apa ditambah ya? Cos alfa ya dikali dengan B sin alfa dikurangi cos alfa. Nah, dengan 1 kali 1 1. Oke. Kita kalikan. 1 per 1. Pelan-pelan. Kan saya yang ngerjainnya, kalian cuma nonton. Ya, enggak, jangan. Belajar. Oke, ini negatif A sin alfa cos alfa, ini positif B sin alfa cos alfa, ini jadi negatif cos alfa. Wow, di sini udah wow, panjang sekali, tricky, sulit. Pelan-pelan, kerjain bareng-bareng ya. Ini jadiin satu biar bisa sama kayak gini ya. Udah mulai terlihat ya kan? B min A sin alfa cos alfa kurangi cos kuadrat alfa. Nah, B min A kita tulis ini ya, AB sin kuadrat alfa tambah 2 cos alfa sin alfa, ya kan, sin alfa cos alfa. Wih, udah kelihatan cium-cium bau jawaban kan ya. 1 tambah 2 ini cos kali cos kuadrat benul. Oke, jadi AB sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa. Oke, ini belum jawaban. Udah jawaban ini. Kita lihat dulu. Kan kita lihat rumus istimewa tadi gitu, diingat-ingat. Ini jadinya apa kawan-kawanku? Betul, sin. Jadinya sin kuadrat gini kan. Kita cari apa nih? AB. Udah jawaban. Oh my god, senang sekali. Kadang tuh ya,
Kadang tuh ya, gue juga merasa sih kayak kita udah cari panjang-panjang ternyata hasilnya 1, kita udah cari panjang-panjang ternyata hasilnya 0. Emang kan kadang hidup itu seperti itu gitu ya. Screenshot. Kekecilan gak sih kalau kayak gini? Apa gue share PDF-nya? Kekecilan nggak? Kalau kekecilan gue share PDF-nya ya. Kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Di soal nomor 5 ini ada segitiga ABC adalah segitiga siku-siku dengan panjang sisi ABC. Ternyata ada gambarnya dan belum saya gambar. Jika sudut ADB ada 90 derajat ya, seret segitiga siku-siku ya. ABC ini A, B, C. Terus ada titik tengahnya, seret siku-siku juga. Ini D, ini A, ini C, ini B. Panjang garis BD ini yang dicari. Twing. Jadi kita lihat, kita bisa menghitung luas ABC, luas segitiga ABC menggunakan 2 rumus. Ada 2 rumus. Kok bisa? Karena ini siku-siku ya, karena ini siku-siku. Kita bisa pakai yang ini. Yang pertama adalah setengah ya dikali dengan AB kali BC. Ya enggak? Karena siku-siku otomatis ini adalah tinggi, ya kan? Ternyata ada garis tengahnya juga yang bisa jadi tinggi dengan alasnya itu AC. Setengah kali AC kali BD. Ya enggak? Ketemu nih BD-nya nih, BD yang dicari ini. Terus kita lihat di sini setengah ya. AB itu apa? A kecil. BC itu apa? B kecil. AC itu apa? C kecil. BD. Ya, BD. Sret, sret. Berarti ini kali ya. Berarti BD itu adalah A kali B per C. Terus kita lihat di sini jawabannya apakah sampai sini paham? Kita lihat apakah di sini tuh ada pilihan A, B per C. Nggak ada, adanya ini malah. Loh ya, kita convert ini dong pakai rumus Pythagoras. C itu sisi apa? C. Kita lihat sisi miring. Miring, maka ininya ditambah. Ada nggak A kali B? Menyenangkan. Mau bilang mudah tapi nggak mudah gitu. Menyenangkan. Screenshot. Semangat belajar. Semangat belajar dan tanamkan bahwa matematika itu bisa diatasi gitu. Tapi saya gue ingin sedikit berpesan bahwa kalian itu nggak diharuskan untuk bisa matematika guys. Kalian tuh nggak diharuskan untuk pintar matematika guys. Kalian belajar matematika sesusah ini, sesulit ini itu karena tuntutan. Gue itu percaya banget gini loh. Ketika gue pernah dapat komentar seperti ini. Kenapa sih anak saya nggak bisa matematika sedangkan kamu bisa gitu? Dia pintar menggambar gitu. Kalian kalau lihat gambaran saya muntah mungkin ya. Saya gambar ayam aja kayak penguin gitu loh. Saya nggak bisa pintar menggambar sedangkan anak Anda pintar menggambar gitu. Begitu pula dengan anak Anda nggak bisa pintar matematika sedangkan dia pintar menggambar gitu. Kadang orang-orang bilang begini, ini yang nggak gue setuju. Orang-orang bilang begini, kenapa sih kamu nggak bisa kayak itu padahal sama-sama makan nasi,
sama-sama minum susu, sama-sama ini, sama-sama punya orang tua, sama otaknya beda. Gue udah jelasin, gue mau speak up ini ya, gue selipin di ini ya, karena cuma masalah otaknya beda gitu. Jadi kenapa ada tes IQ? Kenapa ada tes IQ itu? Untuk menentukan, untuk sedikit memberikan gambaran bahwa ketika IQ-nya lebih tinggi, maka otaknya itu yang sebelah kiri atau kanan, kiri itu lebih berfungsi, misalnya ya lebih bisa matematika gitu daripada menggambar, misalnya gitu, daripada mengarang gitu. Dan hal itu nggak semua orang punya. Even kita makan nasi yang sama, even kita makan sup yang sama, ayam yang sama, nggak bisa, nggak bisa. Kalian sendiri juga jangan memaksakan diri kalian sampai pusing. Gue mau menekankan bahwa ketika kalian udah menganggap matematika itu sulit dan kalian belajar ini untuk memudahkan kalian, gue bersyukur banget kalian mencari alternatif lain daripada memaksakan diri terus ikut hal-hal formal yang berbayar mahal gitu, misalnya gitu. Belajar dengan video saya contohnya gitu kan, bisa happy. Semangat belajar. Terima kasih udah mendengarkan ocehan saya di akhir video. Kan buat selesai.